Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kakak-kakak, dan sahabat para pendengar setia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, kami mahasiswi program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Lokal Riau 6C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kami kelompok 4 mata kuliah seni bercerita akan menceritakan tentang kisah Putri Pinang Masa. Sebelum kami bercerita tentang kisah Putri Pinang Masa, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baiklah, di sini saya Zurini S. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktariana, berperan sebagai Putri Pinang Masa. Perkenalkan, nama saya Rika sebagai Baginda. Perkenalkan, nama saya Rini Jumika, berperan sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Sial Nobela Elistika sebagai prajurit. Nah, adik-adik, kakak-kakak, sahabat semua, sudah pada kenalkan sama kakak-kakak semua? Selanjutnya, ayo, siapa saja yang mau mendengarkan cerita kakak? Jadi, sebelum kakak bercerita, ayo semua adik-adik, kakak-kakak, dan sahabat semua di rumah ikuti kakak yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku duduk dan ku buka, mari dengar cerita. Berhubung adik-adik telah duduk dan rapi, selamat mendengarkan cerita kami. Alkisah, di pantai timur Pulau Sumatera terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu sangat kaya raya, mempunyai banyak tambang minyak tanah. Baginda penguasa kerajaan itu belum mempunyai seorang permaisuri. Belum ada seorang gadis yang berkenan beliau cintai. Sebenarnya, hal itu sangat menggelisahkan keluarga dan kerabat kerajaan. Usia Baginda semakin hari semakin bertambah, sementara ia belum mempunyai keturunan sebagai penerus dinasti kerajaan. Suatu hari, dari para pembantunya, Baginda mendengar kabar seorang gadis sangat cantik dari daerah Minangkabau, Putri Pinang Masa namanya. Setelah berunding dengan para kerabat-kerabat istana dan para penasehatnya, Baginda kemudian mengirim utusan ke daerah Minangkabau untuk melamar Putri Pinang Masa. Putri Pinang Masa sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya putih kemerah-merahan seperti namanya, yaitu bagai kulit pinang yang masak. Siapa yang memandang pasti akan terpesona. Akan tetapi, ada sifat yang kurang terpuji pada diri gadis itu. Ia sangat menyukai harta benda, pakaian indah, emas permata, dan rumah yang indah. Kesukaannya kepada harta duniawi lama-lama berubah menjadi sifat yang tamak. Tidak habis-habis ia mencari harta. Tiap hari hanya harta berlimpah yang diimpikannya. Kadang-kadang cara yang digunakan tidak baik. Ketika lamaran Baginda datang, ia menerima lamaran itu bukan karena ia suka kepada Baginda dari timur, melainkan hanya karena kerakusannya pada harta benda berlimpah ruah. Karena itu, ia tahu Baginda dari timur itu sangat kaya raya. Hati kecilnya sendiri sebenarnya tidak mau menikah dengan Baginda. Ia berkata kepada utusan Baginda, Baiklah, saya terima lamaran Baginda, tetapi ada syaratnya. Saya harap Baginda membuatkan saya istana yang sangat indah. Istana itu harus selesai dikerjakan dalam waktu semalam saja. utusan segera kembali ke timur. Semua permintaan Putri Pinang Masa disampaikan kepada Baginda. Ternyata Baginda menyanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinang Masa. Baginda mulai mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan. Beliau menyuruh rakyat bekerja dengan cepat karena istana itu harus selesai dalam waktu semalam. Pembangunan istana mulai dilaksanakan pada senja hari. Beribu-ribu
tukang pandai dikerahkan. Di tempat itu juga dinyalakan beribu-ribu lampu sehingga terlihat terang benderang. Baginda berkeliling meriksa orang-orang sedang bekerja. Tepat tengah malam, Baginda berkeliling lagi. Setelah pembangunan telah selesai dengan sempurna, keindahan yang diperlihatkan oleh istana itu tidak dapat dilukiskan. Putri Pinang Masak sangat khawatir. Padahal permintaannya untuk membuat istana dalam waktu 1 malam hanyalah sekedar alasan yang dicari-cari belakang agar Baginda tidak jadi menikahinya. Ternyata Baginda dari timur adalah seorang yang sakti. Ketika hari menjelang pagi, istana itu hampir selesai, hanya tinggal melicinkan saja. Baginda sangat gembira. Semua kota baru telah muncul di tengah-tengah kota itu. Sebaliknya, Putri Pinang Masak sangat sedih. Ia tidak dapat tidur malam itu. Hatinya sangat risau. Ia terus mencari akal untuk meninggalkan niat Baginda dari timur. Tiba-tiba Putri Pinang Masak mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam. Lampu yang sangat terang dipasangnya. Di kandang-kandang itu, ayam-ayam mengira hari telah siang. Mereka pun langsung berkokok. Baginda dan ratu yang sedang bekerja terkejut. Dengan sangat berhati-hati, Baginda berkata kepada rakyat dan petukangan, "Sudah, hentikan pekerjaan ini." Mengapa Baginda? Bukankah pekerjaan ini kita hampir selesai? Betul katamu, tetapi kita telah kalah dalam perjanjian. Istana ini sudah selesai sebelum ayam berkokok. Tetapi sebenarnya ini belum pagi benar. Tidak seharusnya ayam berkokok. Sungguh aneh. Sudahlah, kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Kita sudah gagal memenuhi persyaratan Putri Pinang Masak. Perjanjiannya adalah sampai ayam berkokok bersaut-saut. Itu berarti hari telah pagi. Pekerjaan dihentikan dengan sangat terpaksa. Orang-orang dan para ahli kembali ke negeri mereka di timur. Akan tetapi Baginda masih berdiri di tempat itu. Hati beliau hancur harapannya. Beliau putus di tengah jalan. Putri Pinang Masak datang menemuinya. Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat dari saya. Apakah istana yang hampir selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi? Baginda terdiam, hanya memandang Putri Pinang Masak tanpa berkedip. Putri, apakah harta benda bagimu yang sangat penting sekali? Oh ya, tentu, sangat penting bagiku, penting sekali. Demi cinta Baginda kepada Putri Pinang Masak, istana yang hampir selesai itu diserahkan kepada Putri Pinang Masak. Selain itu, benda-benda berharga seperti emas dan perak disertakan pula oleh beliau. Setelah semua benda diserahkan kepada Putri Pinang Masak, Baginda kembali ke timur. Putri Pinang Masak terbelalai. Istana, emas dan perak yang diberikan Baginda itu sangat banyak. Sungguh ia tak menyangka Baginda rela menyerahkannya, walau ia tak jadi dinikahi. Kemudian ia berpikir, Mungkin harta sebanyak ini tidak seberapa bagi Baginda. Itu berarti kekayaannya lebih banyak lagi. Alangkah senangnya jika aku dapat memiliki kekayaan Baginda seluruhnya. Putri Pinang Masak belum puas menerima kekayaan yang sangat berlimpah itu. Ia masih ingin menguasai daerah timur. Bukankah daerah itu mempunyai kekayaan berlimpah? Benar-benar wanita yang sangat rakus dan tamak. Ia menyusun rencana yang rapi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mula-mula, harta pemberian Baginda dari timur itu dijual oleh Putri Pinang Masak.
Ia memperoleh uang yang sangat banyak. Kemudian uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli senjata serta menyewa prajurit-prajurit yang terlatih. Ia menunggu saat yang tepat. Setelah mengetahui kelemahan kerajaan Baginda, maka ia perintahkan prajurit bayaran itu menyerang kerajaan Baginda di timur. Baginda tidak mengira akan mendapat serangan secara mendadak seperti itu, sehingga para prajurit Baginda kelabakan dan akhirnya beliau kalah dalam perang itu. Negeri Timur jatuh ke tangan Putri Pinangmasa. Sesaat itu, negeri Timur diganti namanya menjadi Putri Pinangmasa. Ia menjadi raja di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Maka raja-raja dari Jawa menyebutnya dengan sebutan Kerajaan Jambe. Lama-kelamaan sebutan Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Walaupun Putri Pinangmasa berhasil menjadi raja, tapi pada akhirnya ia tidak menemukan kebahagiaan. Sebab kekayaan dari kerajaan itu didapat dengan cara kotor. Ia disiksa oleh hati nuraninya sendiri dan terus-menerus menyalahkan tindakannya yang tidak benar. Para prajurit yang disewa pun akhirnya menuntut macam-macam atas keberhasilan itu. Alhasil, sang putri sama sekali tidak menemukan kebahagiaan, hanya pusing dan sibuk mengurus, menjaga, dan menyelamatkan harta bendanya. Nah, adik-adik, kakak-kakak, dan sahabat semuanya, itulah tadi cerita dari Putri Pinangmasa. Setidaknya dalam cerita ini ada pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi. Pesan moralnya, memiliki harta benda yang berlimpah hanya untuk kepuasan diri duniawi saja. Sikap rakus dan tamak adalah perilaku yang tidak terpuji dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan yang sejati hanyalah dengan berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi. Cukup sekian penyampaian cerita dari kelompok kami tentang kisah Putri Pinangmasa. Akhir kata, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat berupa kesehatan. Dan selawat beriring salam tak lupa kami kirimkan kepada baginda Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami dan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yakni Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog, dan kepada dosen pengampu kami mata kuliah seni bercerita, yakni Ibu Piki Nurmandasari MPD, yang telah membimbing dan memotivasi kami sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.